Ini adalah kelompok tani itu yang terbentuk dari babi itu semua, bukan penyuluh yang bentuk, itu tidak boleh. Jadi dia terbentuk atas keinginan dari babi itu semua yang ingin berkelompok. Jangan yang dibentuk, tapi terbentuk dari babi itu semua. Kenapa dia terbentuk? Karena ada ini untuk kemudian anggota itu mencari apa yang dibutuhkan. Kalau dia mencari ini, ketika dia berkelompok, dia bisa ajukan ke PCL, kepala BPD, penyuluh, Pak kami butuh ini, itu gunanya kita berkelompok, memudahkan. Kemudian dengan demikian, ya, kelompok itu akan berfungsi secara efektif. Kalau saya di rumah, saya lihat gambar itu, saya satu kelompok juga, ibu-ibu semua, ya, saya dampingi mereka harus tanam bawang. Kalau sudah tanam bawang semua. Kalau tanam kol semua. Tidak ada yang nunggu. Tapi dalam satu lahan. Ya, yang jelas ada gambar. Jadi kelompok. Kelompok yang ada sehari ini dalam anggota 20 orang. Ya, kalau lebih itu nanti cepat dia. Kalau sedikit juga, kurang efektif. Kemudian kelompok dan anggotakan 5-10 kelompok dalam satu desa. Nah, asosiasi ini belum ada. Yang ada asosiasi di Karera, asosiasi Mentu di Nangga, dulu Menganji. Kita Menganji, bukan mantak kita sengaja. Nah, Nangga dulu dia ketua asosiasi Mentu, Menganji. Kami kawan lagi. Ini di kelompok ini. Kelompok itu harus saling kenal. Kamu dari kelompok mana? Nama desa, kelompok mana? Kamu kenal anggota kelompok itu semua? Ada yang tidak kenal? Dia kelompok saja, dia saling kenal dan akrab. Kenapa? Karena dia terbentuk dari bapak ibu semua, bukan kami yang bentuk. Jadi harus saling kenal dia. Rumahnya di mana, anaknya berapa, kerjanya apa, lahannya berapa, jangan saling kenal. Itu ciri kelompok. Kemudian mempunyai kepentingan yang sama. Jadi kalau dia ingin bekerja dengan usaha sama-sama punya kepentingan ini. Jadi kemudian kesamaan dalam tradisi. Jadi kalau kelompok ibu sini dan KKN pasti orang yang memiliki adat yang sama, kebiasaan yang sama. Ya. Kemudian ada tugas tanggung jawab. Jadi ketua tugasnya apa? Bendahara tugasnya apa? Sekretaris tugasnya apa? Nah kita lihat nanti. Ada. Kemudian ini sifatnya non formal, tapi ada. Dikukuhkan kalau pemula itu oleh kepala desa, lanjut itu oleh camat, media oleh bupati, utama oleh gubernur. Tahapannya dan pemula pertama dikukuhkan oleh kepala wilayah atau kepala desa, kelas pemula namanya, kepala desa yang kukuhkan. Kemudian mempunyai pengurus yang dipilih secara suara, bukan ditunjuk. Hanya saudara ketua tidak. Dimusyawarahkan. Siapa kita jadi ketua? Kita foto. Kemudian berperan untuk berusaha mencari supaya usaha optimal. Kelompok tidak hanya diam, harus ada usaha yang dibuat. Jadi nanti kita sepakat Pak Kado tadi. Peserta ikut hari ini ada kita dipilih horti, ada asal putih, ada kol, ada pecah, ada bawang biji. Kita usahakan nanti yang kepala BKN itu yang hasil saat ini akan kita fasilitasi. Tapi harus menanam, masih ada kebun. Yang ada kelompok nanti ya, mulai dari nanti. Nanti semuanya di mana? Di rumah ketua. Semua itu boleh kita bawa anaknya tanam. Jangan sini masing-masing. Itu bukan kelompok. Semi bersama satu tempat. Nanti anaknya kita pindah bawa ke masing-masing. Sudah pernah semai bawang biji. Sekarang ini tanam bawang pakai apa? Kadang pakai bibit, kadang pakai yang biji. Simpan biji dong? Pernah. Bagaimana pengalaman menyemai biji bawang? Tumbuh semua, mati semua atau bagaimana? Tumbuh semua. Tumbuh semua. Waktu pindah tanam, bagaimana hasilnya? Ada pengalaman tidak? Setelah semai kan pindah tanam. Ceritakan sudah pengalaman itu. Pernah tidak pengalaman setelah semai? Berapa hari semai baru pindah tanam? Bagaimana hasilnya? Kira-kira punya pengalaman siapa? Ada? Yang kita video ya? Itu bagian dari kelompok yang harus berperan untuk berusaha. Ya,
Kalau kelompok tidak menyelesaikan namanya bukan kelompok. Tidak ada tanggung jawab. Ketika kesesime ini, siapa tanggung jawab untuk jaga? Siapa tanggung jawab nanti untuk memberitahu bahwa bibit sudah bisa kita ambil? Harus begitu kelompok. Sehingga kapan kita tanam harus ada yang atur. Berapa hari kita sendiri baru kita tanam harus ada yang atur. Nah, itulah gunanya kita berkelompok. Oke. Sudah nama tadi ini. Nah, fungsi kelompok tadi. Dia hanya bisa sebagai kelas belajar. Kita sama-sama belajar. Erilan atau seni bawah. Ini kita belajar. Bagaimana cara seni bawah yang sebenarnya? Kita belajar situ. Dari yang sudah paham, kita orang-orang yang ini dalam bicara seninya begini. Itu tanah penghitungan seperti apa? Itulah tempat kita belajar. Kelompok itu. Cuma kita saling membagi pengalaman. Kemudian kita bekerja sama di situ. Tidak boleh ketua di tempat lain, anggota tempat lain. Kita bekerja sama di kelompok itu. Kemudian dia harus menghasilkan, memproduksi. Jadi kalau tanam sayur harus ada sayur yang dihasilkan. Kalau dia pengolahan harus ada yang diolah macam ubi tadi, diolah menjadi apa? Harus ada yang dibuat. Dan seterusnya. Ya. Dan untuk pemasaran dia harus bisa menjual apa yang dia tanam. Bukan untuk habis konsumsi, tidak apa-apa. Paling tidak ada yang dia jual walaupun tetangga. Ada yang dijual. Itu gunanya kita berkelompok. Ya. Kalau karena dulu saya pun tidak tahu dari ngapuk. Karena saya pun tidak dari mana, sebelahnya. Dari Pulau dari sini memang. Usaha sendiri di sini memang. Karena sekarang dia usaha sendiri petani sini. Tidak perlu lagi ketemu truk dari ngapuk yang bakanya. Ya. Kita harus mandiri. Semuanya berjalan. Ini bukan kata siapa, ini ada kata aturan, ada apa yang di sana nanti. Bahwa prinsip kelompok itu harus ada kebebasan, harus ada keterbukaan, bebas dia di kelompok, tidak boleh dipaksa. Kemudian keterbukaan, dapat hal kita sama-sama kita gunakan. Kemudian ada partisipasi, ada namanya kesadaran, ada di strategi paling bawah itu. Ini semua siapa yang bilang? Ini yang bilang. Ada dia tidak di sini toh yang begini toh. Kalau yang masih muda sudah begini masih pengen laptop, apalagi hati masih muda. Itu muda keperluan ini, apalagi ini sudah ini. Dia masih bicara informasi tentang kelompok. Bagaimana kelompok itu supaya dinamis. Ya kalau kamu yang di sini bersama aku yang di sini. Ya toh? Kalau jauh malah. Ya, jadi jangan kalah. Ada pokok di sana, ada pokok di sana ini kelihatan. Ya tidak boleh kalah begitu. Dan kelompok harus seperti ini. Menurut aku yang baik, harus seperti itu kelompok. Tidak boleh kalah. Ya, oke. Nanti dibaca lagi. Jadi terus semuanya. Ada lokasi di mana? Ada dari ini. Ada air kalau kita berkelompok. Kita mesti usah pakai apa? Di sini air sudah tidak? Air untuk minum, untuk mandi susah. Pakai sumur atau dari sungai? Kalau saya di rumah itu dari sungai. Tapi sungai di belakang rumah itu dia bersemuan dengan laut. Jadi kalau air pasang, airnya masih asin sampai pahit. Air surut, baru dia tawar. Kalau sumur tidak bisa cuma saya. Sudah bor dari Caritas Jerman itu 3 kali bor tidak dapat, tetap dia payah. Masih pada sini bisa ada air tawar. Bisa susah di mau. Sudah bor dari Caritas, Romo ada 3 Romo itu bantu. Tidak dapat sama sekali. Karena payah. Jadi saya harap sungai memang. Sudah ke rumah kan sungai. Jadi harus ada daya dukung. Ya. Kemudian harus ada potensi. Ini potensinya apa? Di dalam sini. Apakah sayuran apa? Harus potensi khusus. Apakah dia hanya bawang merah, cabai atau tomat? Harus ada potensi yang kita unggulkan. Dan ikut sana kalau tomat, kita tomat jangan. Apa kira-kira yang cocok di sini? Kelompok ini harus berbeda, ya, yang sama. Ini lagi, ini pokok yang bilang ini. Jadi dalam kriminalisasi ini harus begini. Kelompok tani ada dulu, baru bisa namanya ada gabungan kelompok tani atau bapak. Dari sini dikuatkan melalui dari akuntabilitas kepemimpinan. Jadi bawahnya ada sumber pinjam.
harus terbukti. Ada sistem perencanaan apa? Kita minggu depan tanam apa? Harus direncanakan. 3 bulan depan lakukan apa? Tanam tomat, ada pengalaman tanam tomat lombok di sini. Biasa bulan berapa tanam lombok tomat? Yang harganya bagus. Bulan berapa? Tidak tahu. Ya. Tomat lombok bawang langka di pasar pada bulan November, Desember sampai April. Langka sudah. Bawang sampai 70.000, tomat sampai 60.000 harganya. Lombok 75.000. Bulan-bulan ini. Kita harus tanam tomat lombok pada bulan September. Semennya di Agustus. Tanam September itu dia panen di Oktober, November, Desember. Itu langka. Kita harus punya perencanaan ini. Harus ada sistem perencanaan partisipatif di kelompok itu supaya dia kuat. Harus ada. Jadi kalau semua tanam lombok pada sekarang ini tomat jadi 58 di sini berapa tomat sebetulnya? Ya kan murah ya. Yang di luar pasar itu sampai 50.000. Kita kan tanam karena tidak sesuai dengan perencanaan kita. Kita harus rencanakan itu sesuai dengan pasar. Ini sudah bilang ibu saya, ini kok bilang. Baik. Kok ini hanya bicara membaca harga lombok ini dari sebenarnya. Kita milih di sini dong. Balik omset yang menjadi kebutuhan ini. Tidak juga sekarang belum masih muda ya. Bahwa lihat tersebut pada dan kelapan. Bayangkan hanya untuk mencari tahu kira-kira harga lombok paling tinggi pada bulan berapa. Supaya itu lombok bisa hidup juga lagi. Kan itu tujuan kita berkelompok. Jadi lihat ini pokoknya tidak sama toh. Bukan tidak negatif lah. Yang saya lebih jauh. Yang saya. Tadi aku sudah sekarang pokok. Ya. Oke saya lanjut ya. Ini pokoknya bilang. Ini berbeda. Jadi para petani akan bergabung menjadi petani. Kemudian dia bergabung lagi menjadi lapangan. Kemudian dia membangun namanya kewirausahaan. Itu sedang teorinya itu. Berbeda ya. Ini kenapa sama? Satu di sama. Sekarang ini lihat ini. Sekarang ini orang tanam jangan lagi pakai pikul air. Sini tanam, lombok masih pikul air siram. Ya, sudah tidak zaman lagi sebenarnya. Harus zaman begini. Lihat ini. Dia selang ini siram kiri kanan dia. Hanya diisi air di mesin disiram sendiri. Saya di rumah pakai ini. Di rumah. Tidak perlu pakai siram tanam sayur bawang, tidak perlu pakai pikul air. Sudah tidak zaman lagi. Jadi selang itu hanya beli selang taruh begini, dia akan tersenai dinamik disiram kiri kanan. Jadi satu selang siram dua. Ini bawang saya dari bawang. Begini, disiram. Bawang. Disiram semua. Jadi kelompok harus begitu. Kalau masih ikut air ada yang pinggang tidak kuat, tidak bisa kita. Nah, pinggang dulu. Ini gambar lain. Ini. Saya di rumah. Kalau saya ada 500 pohon. Kemarin ibu dokter mau pergi lihat juga. Sementara crop sekarang. Tapi saya pakai ini ada selang drip di bawah. Seperti tebu punya. Saya lihat tebu. Jadi ketika air mengalir, dia akan menetes di pohon-pohon ini. Menetes di pohon-pohon. Itu kelompok. Harus menerapkan namanya teknologi. Tidak boleh ikut air sekarang. Hanya pakai tandon, pasti isi air dia akan mengalir. Jadi menetes di pohon-pohon ini. Itu perlu kita siram. Jadi baru pohon ini cukup satu tandon yang biru tinggi begini. Itu cukup. Tidak perlu kita siram. Kalau kita siram manual ini ada lebih dari 10 liter. Boros air, boros tenaga gitu. Itulah gunanya kita berkelompok. Kita mencari alternatif apa yang paling cocok untuk kita. Seperti silang drip namanya dia. Kalau ini nama silang hujan tadi yang saya video itu. Air masuk, dia siram kiri kanan ke bawah. Di foto pada tanggal 23 Juli. Bawang terbaru ini 1 bulan. Bagi semai. Jadi kalau kami yang pegawai sudah kerja begitu susah, kenapa petani itu bisa? Kita aja coba. Kalau kelompok ini bisa berusaha call umpamanya 1.000, kita kali 10.000, bagi 3 bulan, sudah dari pegawai. Kenapa cari kerja ke Malaysia begitu? Berarti ada kemauan sebenarnya bisa semua kita laksanakan. Bisa. Macam Malaysia, ada dia itu kan tidak mengadakan benih atau selang ini. Kan
bisa ada peluang itu. Bisa di. Kalau lagi pakai yang pikul ada siram drip ada jual dari siram drip. Nah, siram hujan ini ada. Yang satu ini. Ketika masuk air disiram sendiri ke depan atau belakang. Berarti dia siram drip. Dia campur kita beli. Itulah gunanya kita berkelompok. Jadi siram kiri kan 1,5 meter. Dari 3 meter semua dia jangkauan siram satu selang. Kita lihat kita bisa kopi bisa kerja yang lain sampai tunggu dia selesai menyiram. Itulah gunanya kita berkelompok tadi. Yang ada di sini dari kelompok tani berapa kelompok yang ada? Sampai 20 kelompok atau 1 kelompok 3 orang? Yang ada. Kalau 25 orang berarti 25 kelompok kan begitu. Ini kita menggunakan teknologi. Jangan lagi pakai cara-cara yang sudah lama. Sudah tidak waktu itu di pikul air. Kita nyari dia kapan dia ada ulat, kapan dia ada penyakit. Itu aja. Itu bawang dengan kol. Sebelumnya sudah krom. Sudah satu minggu lagi sudah panen dia. Tidak perlu hanya tabur kita siramnya pakai alat, pakai drip. Kalau pengajar tebur kan orang disiram tebur. Ada selang di bawah. Begitu air keluar dia ngetes pohon. Tebur bisa hidup sendiri. Itu teknologi dari Israel. Teknologi begitu. Sekarang kita harus menggunakan teknologi semua. Yang ini belum ini. Yang selanjutnya ada adanya diulang. Karena saya diulang satu. Bukan yang kita pakai. Saya pakai ini sudah sekitar 4 tahun terbaik selama ini. Sebelum Bali Seroja itu saya sudah pakai. Ya, saya sudah pakai. Sudah lama saya menggunakan ini. Ada juga online. Dan desa bisa ada kan juga. Artinya kita bisa kalau kita hanya pikul mampu kita berapa beda. Paling tinggi kita respon kalau hanya pikul kan harus respon ke sini. Kapan selesai? Kapan kita urus bisa makan babi, bisa makan kambing. Kalau siram saya sudah berjam-jam. Saya waktu dulu bangun pagi jam 5. Setengah 8 sama nih. Pulang lagi jam 7 saja. Bisa selesai. Jadi seharap nanti kelompok ini supaya dia kuat, supaya dia berkembang, dinamis, harus ada usaha, harus ada kegiatan, jam berorientasi, pasar, minimal untuk kebutuhan sendiri. Jadi pernikahan nanti ya, mudah-mudahan nanti kita dapat beli 2 minggu depan kali. Kalau ingat yang hadir saat ini, nanti disepakati kita semai bawang di mana, yang semai masing-masing nanti amburadul, kita semai lombok di mana. Kita semai tomat di siapa? Nanti tinggal ambil anak itu tanam. Nanti praktis begitu, jadi pada masing-masing nanti lupa. Berkelompok itu jauh lebih bagus. Kita bekerja. Ya? Paham ya? Baik semuanya? Nah, jadi nanti saran saya nanti, kelompok yang ada ini, kalau ada pengalaman dari bawang biji, lanjut lagi ke tomat, lanjut lagi ke cabai. Memang punya masalah masing-masing. Kalau kita berkelompok, dengan berkelompok nanti mudah kita atasi masalah. Kalau hanya sendiri, pusing kita, pusing. Kayak begini, spray ini saja pakai pupuk kita butuh 5 ting. Kalau kerja sendiri kan mabuk kita. Kalau berkelompok kan bisa bagi-bagi. Untuk spray pupuk ini, pupuk dam. Butuh dia kurang lebih 5 sprayer, 5 kali, 5 ting. Kalau banyak kelompok kan bisa dibantu. Oleh karena itu, ya, saran saya sesuai dengan apa tadi, ini kelompok ini, supaya nanti kelompok ini tidak hanya diam. Ya. Nanti kami bantu nanti. Tadi waktu di sini kita berhenti di cabang Tenanggar di sini, ada babu tua 1, itu ada pakai linggis mereka, ada tamu saya. Tapi nanti kalau ada teman ke Tenanggar, kalian saya titip ke saya sudah sini. Kita ingin bantu orang-orang yang begitu. Sudah tua mereka, masih kerja dalam saya di cabang, di mana dusun dia, dusun Geri. Bersama setelah di Kanangat, beliau masih dusun untuk sini situ. Dari saya lewat dia masih kerja situ. Jadi nanti kelompok yang ada nanti, ya, jangan langsung gak kita minta apa yang gitu. Kita adakan hotel program ini. Bulan depan sudah merah. Saya putih, saya lombok tomat, lengkap.
Kalau kita bisa banyak 2.000 biji, jadi bisa orang itu minimal 1 kelompok itu. Atau semai di tempat, nanti tinggal ambil anakan kita tanam. Kalau itu praktis. Kalau nanti dikasih masing-masing, sulit dipantau. Nah, kelompok itu tadi dengan sekali kelompok ini, dengan sekali, jadi perlu namanya suatu usaha seperti ini. Sudah, ya, oke. Makanya mungkin bisa ya, ada kemarin tekad itu ada lomba proposal horti tekad di Kamanggi. Bisa kemarin ada kan selang drip. Kalau tanam lomba itu tidak perlu siram, 3 hektar itu tidak perlu siram, hanya pakai drip nanti dari sana isi air, dia disiram sendiri. Kan sederhana. Satu hal yang sederhana tapi sangat membantu. Dan saya siram di bawah 1-2 bulan mau bentuk umbi. Karena bawah biji itu dia butuh 3 bulan setelah dia pindah tanah. Jadi ambil bulan semua kalau bawah biji. Kalau bawah umbi kan cuma 2 bulan, 70 hari kan lama, tidak panen. Dia lama, tapi hasilnya lebih bagus. Lebih saya sudah coba. Lebih bagus yang biji. Dia bebas dari hama penyakit, agak tahan. Tapi butuh waktu kita semai tadi. Semai baru kita pindah tanah seperti padi. Semainya 30 hari, pindah lagi tanam. Setelah itu kalau kita panen 3 bulan kemudian dicoba nanti pada beda ya, nanti coba satu kelompok dicoba nanti untuk semai yang lalu dicoba dia babi di semai sudah dicoba lagi nanti kita kasih nanti coba lagi yang belum sama yang di belakang coba lagi nanti lebih banyak tahu gitu itu punya kelompok kalau ini paham kelompok sebelah harus paham juga supaya kita sama-sama belajar itulah punya kelompok sebelah wahana kita belajar. Belum lagi minggu depan sudah ada 3 minggu depan kita kasih nih. Proses sudah tanam dari April. Itu gambar ini saya sudah tanam. Wah, sudah ada. Ini saya tanam dari April ini. Berarti Senin, dari April ini itu Senin. Jadi seperti ini. Ada 500 pohon di selanjutnya seperti ini. Kita pernah jalan-jalan ke Tebu. Kita lihat ya, ke Tebu sana. Dan menggunakan selang ribu. Canggih nomor itu, dia sedang di. Jadi kita tidak tahu bahwa ini ada air di bawahnya tanaman ini. Oleh jejak tidak kelihatan karena air selama di bawah pohon. Jadi tinggal basah di pohonnya tok. Dia jarak lubangnya ada 50 cm pas jarak tanaman ini. Salah nanti kelompok ini sudah waktunya kita menggunakan teknologi. Itu sesuai kita tua-tua pun baru masih tipe lagi, mampu berapa baru kita tipe. Sudah waktu kita menggunakan teknologi. Tapi harus ada mesin minimal dinamo untuk kita mendorong air supaya dia banyak pada supaya dia silang. Dia silang ke atas dia butuh ini. Dia butuh air, dia butuh tekanan. Ya, minimal dinamo dia sampai tinggi dia jauh beradanya.